Dari situ akhirnya jadilah graduasi KPM sebagai standar keberhasilan PKH. Konsep ini saya utarakan waktu di akhir 2015 masuk 2016 itu pertama kali ya ke Pak Hari Hikmat waktu itu. Sekarang ramai kan bahwa keberhasilan untuk satu program PKH saat ini adalah bagaimana pendamping bisa menggraduasi sebanyak-banyaknya KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat PK, teman-teman sekalian, hari ini kita ada di mana nih? Di Waduk Kubang Kangkung. Nah, kita ada di posisinya Pulau Larasati. Ini objek wisata yang ada di Kecamatan Kaunganten. Nah, dalam kesempatan ini kita akan bercerita tentang pemberdayaan PKH, terutama yang ada di Kabupaten Cilacap. Kita tahu pemberdayaan di Kabupaten Cilacap ini kita memulainya dari 2000, prosesnya itu dari 2012, di mana saat itu ada satu kumpulan KPM. KPM ini adanya tuh di pedalaman Cilacap Tengah, di Kelurahan Kutawaru. Kalau kita mau ke sana harus naik perahu dulu. Nah, di sana itu memang kondisinya masyarakatnya terbilang cukup memprihatinkan karena dasarnya mereka nelayan juga. Namun di situ muncul bibit-bibit keberhasilan di PKH. Nah, berawal dari kondisinya miskin. Lalu pendampingnya juga memberikan kesemangatan untuk membuat suatu pertemuan kelompok yang efektif. Nah, kebetulan waktu itu saya masih sebagai koordinator operator dan ikut dalam acara kegiatan itu. Lalu saya bertemu dengan ibu-ibu KPM dan saya memberikan motivasi. Nah, motivasi ini mungkin akan saya sampaikan kepada teman-teman, karena motivasi yang saya temukan di Kota Waru itu sebagai landasan saya untuk membawa Cilacap menjadi juara di tingkat nasional dalam pemberdayaan masyarakat, terutama KPM. Wow. Ini ada sejarahnya, jadi ceritanya itu ada sejarahnya. Mungkin teman-teman masih baru di sini, baik yang baru. Namun di sini kita akan bercerita, bagaimana sih pemberdayaan itu lahir gitu. Nah, awalnya lahirnya itu sebenarnya tantangan dari kabupaten. Waktu itu saya ditanya oleh kepala dinas, apa sih yang membuat PKH itu berhasil? Saya nggak bisa jawab waktu itu karena waktu tahun 2013 itu, 2011 sampai 2015 itu, tujuan PKH itu adalah memutus rantai kemiskinan waktu itu. Ya, anak saya harus sehat dan pintar. Waktu itu kan semboyannya itu. Namun itu kan keberhasilan yang waktunya panjang.
gak bisa kita melihat dalam waktu ke waktunya. Nah akhirnya seiring sejalannya waktu saya ditanya keberhasilan apa. Waktu itu ada namanya koefisien Gini. Koefisien Gini itu koefisien kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang dikeluarkan oleh BPS setiap tahunnya. Ini akan bergerak terus. Kalau makin kecil persentasinya, maka itu keberhasilannya makin bagus. Tapi itu kan tidak bisa kelihatan nyata keberhasilannya. Nah akhirnya waktu itu saya di 2012 itu mulai mengenalkan motivasi kepada KPM. Kita tidak bisa begini terus, kita harus begini. Kita tidak selamanya meminta, tapi kita harus ada pemberdayaan. Kalau bahasa Al-Qur'annya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak merubah nasibnya sendiri. Nah, untuk bisa merubah nasibnya ini ada proses. Ada proses yang harus kita motivasi, harus kita membantu menemukannya. Nah, teman-teman tidak mungkin bisa memberikan motivasi kepada KPM untuk pemberdayaan masyarakat kalau kita sendiri tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Itu yang paling pokok, ya, yang paling pokok itu. Jadi kalau teman-teman hanya berpikir saya seorang pekerja sosial, nah selama itu pula teman-teman tidak bisa memperkenalkan untuk memberikan motivasi kepada KPM. Tetapi kalau jiwanya sudah entrepreneur, jiwanya sudah seorang wirausaha, melihat KPM-nya ini bukan sebagai objek, tapi benar-benar ini aset saya yang harus saya berdayakan mereka untuk segera bisa mampu melakukan usaha dan lain sebagainya. Nah ini motivasinya dari situ awalnya. Nah ketika saya pun di Kota Warutu ketemu dengan KPM, saya memberikan satu tantangan. Mau belajar apa, ingin bisa apa, ingin punya usaha apa. Tantangan saya seperti itu. Nah, waktu itu sudah ada bayangan usaha? Tidak ada. Tapi itu adalah tantangan sendiri untuk pendampingnya. Sekarang pendampingnya udah jadi Korkap sekarang ya. Dulu Mbak Beni waktu itu di sana. Nah, ketika saya memberikan tantangan seperti itu, muncul ide kami ingin belajar membatik. Nah, di suatu tempat yang terpencil, mereka ingin membatik. Kan logika saya nggak masuk gitu. Iki apa bisa berhasil, tapi keinginan itu besar dan ternyata celah itu ada. Alhamdulillah ternyata ada kesempatan waktu itu di tingkat kecamatan Cilacap Tengah akan mengadakan pelatihan batik yang difasilitasi oleh PT Holcim waktu itu. Nah yang membuat proposalnya adalah pendamping membantu membuatkan proposal. Nah kebetulan waktu itu saya masih aktif di forum pemberdayaan masyarakat PT Holcim, FKPM namanya. Saya ada di sana waktu itu. Sehingga akhirnya alhamdulillah gayung bersambut. KPM kita ingin belajar membatik dan kegiatan itu bisa diwujudkan lewat PT Holcim. Akhirnya terlaksanalah pelatihan batik di 2012 waktu itu. Nah, dari sekian banyak orang yang ikutan pelatihan, ternyata ada seorang yang memang dari KPM itu yang dia sangat terampil dalam membatik. Dia sangat senang. Nah, dan beliau sendirilah yang pertama kali meminta membatik itu. Jadi dari banyak orang itu biasanya kalau pertemuan KPM ngumpul, ada yang malu-malu, yang sering di pojok, itu jadi sasaran saya. Saya tanya kenapa, apa supaya mereka aktif dan silakan untuk berangan-angan untuk bisa apa. Kenapa PKH itu didampingi? Kalau kita sebagai pendampingnya tidak bisa mendampingi sampai dia sukses untuk berwirausaha, ini suatu hal yang saya bilang bahwa ini belum suatu keberhasilan. Nah, semboyan saya waktu itu adalah ketika KPM sejahtera, seharusnya pendampingnya kaya raya. Ya, ketika KPM-nya itu sejahtera, seharusnya pendampingnya kaya raya. Kenapa? Seharusnya ketika kita mendampingi KPM itu, kita ada di dalam usahanya, bukan kita di sekitarnya, tapi kita menjadi pelaku usahanya, dibantu oleh KPM-nya. Nah, KPM bisa berubah dari yang nggak bisa menjadi bisa, itu harus ada campur tangan dari pendampingnya sendiri. Ya, modalnya seperti itu. Nah,
Ini saya contohkan yang di Kota Waru. Kota Waru juga seperti itu. Ketika ada yang meminta membatik, langsung pendampingnya membuat proposal, membantu, sehingga akhirnya terlaksanalah membatik itu. Nah, ketika muncul yang berbakat, nah yang namanya ada seorang KPM namanya Ibu Titing. Ibu Titing itu dalam membuat batik itu bagus, sampai setiap dia membuat batik itu diambil sama yang tutornya, Nah, lama-lama dia berkembang, sampai akhirnya dia mempunyai konsep untuk membuat batik sendiri. Yang asalnya menginduk, dan itu dibantu oleh PT Holcim pun, ya dibantu ya dalam untuk mengembangkan kemampuannya dibantu. Nah, ini ada sinergi yang bagus. Dari PKH-nya kita memberikan untuk fasilitas non materi. Nah, sedang materinya itu langsung ada dari PT Holcim, dari mulai tutorial sampai juga pengadaan barang juga dari sana gitu ya. Nah, sehingga akhirnya si titik ini akhirnya semangat membatiknya sangat luar biasa bagus, dan setiap batik yang dia buat itu langsung diambil sama PT Holcim. Nah, lama-lama dia bisa membeli bahan, dia bisa membuat bahan, sampai bahan bakunya sendiri dia bisa berjualan. Itu namanya titik. Dari mulai karena fasilitas-fasilitas itu ada di lingkungan titik semuanya. Nah, sehingga ini berkembang terus titik ini. Berkembang sampai akhirnya beliau menjadi seorang pembatik yang baik. Tidak hanya di situ, ternyata dari pihak-pihak luar juga ingin memanfaatkan Bu Titing untuk memberikan pengajaran. Itu pun dibuka. Ternyata di Davam, Hotel Davam pun membuka lapak untuk beliau. Silakan Bu Titing untuk membuat batik di hotel bintang 3 itu kan. Nah, di Davam, di Davam Hotel juga beliau melakukan untuk membatik. Nah, sekarang beliau bisa mengembangkan usahanya itu terhadap lingkungan sekitar. Ibu-ibu KPM yang lainnya diajak untuk membuat batik, dan sekarang omsetnya luar biasa. Nah, 1 bulan bisa 100 juta. Tapi tidak diikuti dengan pendampingnya. Seharusnya pendampingnya ada di dalamnya, ya. Ketika Bu Titing membutuhkan pasar, kita membuka pasar. Kenapa? Pendamping ini pertama punya koneksi, namanya networking. Kita punya networking yang sangat luar biasa di tingkat antar kecamatan, antar kabupaten, sampai antar provinsi pun kita bisa membuka lapak seperti itu. Dan itu luas kesempatan kita bisa masuk ke situ. Nah, sehingga di situ sebenarnya kalau seorang pendamping yang memang jiwanya kewirausahaannya tinggi, dia akan mengeluarkan modal sendiri. Saya akan memodali KPM tertentu dengan pelatihan-pelatihan yang sederhana, misalnya jualan cilok, jualan sule, gitu ya. Hal-hal yang sederhana itu dengan angka 1 juta atau 2 juta yang bisa ditabung dari hasil teman-teman gaji teman-teman bisa ditabung, lalu kita bisa berdayakan untuk KPM-nya. Itu rumusnya 2 pangkat N loh aslinya. Jadi teman-teman bisa besar dengan memberdayakan teman-teman KPM untuk berwirausaha. Seperti misalnya Syarikat Mudharabah gitu ya, kerjasama teman-teman yang ngasih modal, terus KPM-nya yang usaha. Dan teman-teman tidak akan melepas, berbeda banget ya. Pendampingan uang sendiri dengan pendampingan dari uang pemerintah lain, sangat lain banget. Kalau uang sendiri kita mempertaruhkan uang kita di situ, kita akan upaya usaha bagaimana supaya KPM ini bisa maju. Kita akan mendampingnya. Ketika dia nggak bisa membuat masakan yang enak, dia akan diupayakan bagaimana bisa membuat masakan yang enak. Misalnya membuat ciloknya bagaimana ciloknya yang enak banget gitu ya. Dia akan upaya mendatangkan orang yang jago membuat cilok, atau membuat sule, susu kedelai. Dia akan mendatangkan ahlinya di situ. Nah, juga cara membuat pasarnya, teman-teman juga akan membantu membukakan pasar pertama kali. Itu berbeda banget kalau seandainya bantuan itu dari pemerintah. Kalau dari pemerintah, kecenderungan kita ya hanya mengamankan bagaimana pemerintah itu tidak sampai hilang gitu kan. Tapi kalau itu uang kita sendiri, kita akan memperjuangkan sampai bagaimana cara menjualkannya. Itu akan kita upayakan, dan itu benar-benar kita akan memperjuangkan di situ. Nah, perjuangan kita untuk bisa mengentaskan KPM dengan kita memberikan modal ini sangat luar biasa. Dampaknya, ketika KPM ini berhasil, secara tidak langsung kita sudah punya passive income di sini. Ya,
Jadi kita nggak lepas dengan KPM kita gitu. KPM-nya sukses, ya kita juga sukses karena pasar dari kita, modal dari kita. Nah, berbeda yang Bu Titing ini. Bu Titing ini dia upaya dengan usaha sendiri, akhirnya pelan-pelan dia modal sendiri sampai akhirnya berhasil. Tapi pendampingnya tidak masuk di lingkungan ini, ya tidak masuk dalam lingkungan bisnisnya Bu Titing, sehingga dia hanya melihat keberhasilannya saja tapi nggak masuk di dalamnya. Tapi ya itu sudah amal yang bagus ya, minimalnya itu sudah ada kepuasan batin ya, oh saya sudah bisa mengentaskan orang dari kemiskinan. Itu sukses banget. Sekarang Bu Titing itu luar biasa. Sekarang sudah berpikiran tidak hanya lokal saja, dia upaya sekarang mau membuat baju, dan juga sekarang usahanya tidak hanya membuat batik, tapi bahan-bahan batik juga sudah menjual kemana-mana. Karena di Cilacap ini kan ada Pertamina, di situ kan ada barang-barang ya produk-produknya Pertamina yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan batik. Termasuk juga dia menemukan pewarna-pewarna alami, juga beliau ada menemukan itu dan bisa menjualnya. Dan berkembang banget. Jadi aspek-aspek bahan baku sampai barang jadinya pun bisa dijual oleh beliau sekarang ini. Sehingga sekarang udah luar biasa gitu ya. Omsetnya udah sampai kemarin itu sebelum ada wabah pandemi Covid ini, dia udah di 100 juta. Terakhir itu angkanya udah 100 juta untuk omsetnya. Nah, ini dari Bu Titing, dan Bu Titing pada tahun 2013 sudah merasa malu untuk menerima PKH. Sehingga akhirnya beliau menyerahkan, waktu itu belum ada KKS ya, karena waktu itu bantuannya tunai langsung. Dia menyerahkan kartu keanggotaan PKH beserta dia mengisi data pemutahiran, menyatakan beliau sudah keluarga mampu, ditandatangani dan keluar dari PKH. Itulah sejarah Cilacap 2013, keberhasilan KPM dari yang nggak bisa punya apa-apa sampai punya apa-apa. Nah, dan kebetulan waktu tahun 2015 atau 2016 lah kurang lebih itu ya, waktu pas pertama kali ada kunker pertama dari DPR RI, Bapak Haji Mustaqim waktu itu bersama dengan Pak Dirjen ya. Waktu itu masih di tahap 4 2015 gitu ya. Insya Allah itu kejadiannya, karena terakhir kalinya kita bantuan tunai ya, bantuan tunai langsung itu terakhir. Nah, itu di situ ada Pak Haji Mustaqim, pertama kali beliau melakukan kunker di Kabupaten Cilacap bersama dengan Pak Hadi Hikmat waktu itu. Di situ di ruang transit saya cerita kepada beliau itu. Saya ditanya oleh dinas tentang gimana sih keberhasilan PKH. Kalau saya bercerita tentang Koefisien Gini, koefisien kesenjangan sosial, ini rasanya kurang dapat ya, rasanya kurang dapat untuk keberhasilan PKH karena itu jangka panjang. Nah, akhirnya saya setelah melihat Bu Titing ini lulus, akhirnya ini produk kelulusan KPM inilah yang bisa menunjukkan keberhasilan PKH di suatu tempat, karena bisa kita bina, bisa kita latih dan berhasil. Itu nyata banget, dari nggak bisa apa-apa sampai dia menjadi seorang wirausaha. Nah, inilah produk buat Bu Titing, inilah saya sampaikan Pak Hikmat, untuk bisa menyatakan bahwa PKH itu adalah berhasil. Kita bisa melihat sejauh mana graduasi atau kelulusan KPM kita dari yang nggak bisa apa-apa menjadi sejahtera. Nah, akhirnya Pak Mustaqim pun langsung bilang waktu itu, ya ini bagus nih sebagai nilai keberhasilan mengentaskan KPM itu ya ini bisa memberdayakan masyarakat ini. Nah, akhirnya itulah yang membuat saya sangat semangat sekali untuk menggebyarkan graduasi ini. Sampai akhirnya pada tahun 2016 situ saya dan teman-teman Korkap lainnya, dan alhamdulillah di ACC oleh dinas provinsi maupun Korwil waktu itu ada 3, ada Pak Bu Titi, Pak Setiawan, dan juga Korwil kita Pak Arif. Nah, ini
mereka menyetujui untuk melaksanakan Jateng Fest pertama kali. Nah, konsepnya adalah kita ingin mengekspos keberhasilan menggraduasi KPM. Nah, kita yang upaya waktu itu karena pertengahan perjalanan, sehingga dari pemerintah, dari dinas provinsi kita nggak ada uang untuk itu gitu. Saking semangatnya kita melaksanakan itu kita mandiri waktu itu melaksanakan Jateng Fest pertama itu. Kita dari teman-teman semua pendamping yang ada di Jawa Tengah ini, kita upaya semuanya SDM yang ada di Jawa Tengah ini bahu-membahu untuk bisa menyelenggarakan Jateng Fest pertama kali di Jawa Tengah. Dan dilaksanakan di Wonosobo, gitu ya, dilaksanakan di Wonosobo. Dan alhamdulillah pemerintah setempat pun sangat mendukung, terus juga dinas provinsi juga sangat mendukung. Kegiatan itu berhasil, sukses banget, dan bisa mendatangkan akhirnya yang rencananya sama Pak Hari Kimat yang datang, tapi akhirnya karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya yang datang itu adalah Pak Direkturnya, Pak Pujiono. Alhamdulillah itu berhasil. Nah, sebelum itu kita flashback ke belakang. Dari 2013 itulah pertama kali waktu itu ada Jambore Nasional. Seluruh PKH itu ngumpul semua di Jakarta. Dan dilaksanakan namanya pertama kali ada FGD, ya. Jadi ada FGD, ada Focus Discussion Group. Di situ membahas bagaimana sih pemberdayaan yang bisa dilaksanakan supaya KPM ini bisa berhasil gitu ya. Saya pelakunya, saya yang melihat langsung perubahan sikap dari KPM nggak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa, sehingga di tingkat nasional itu bercerita ya enak banget karena saya melihat perubahan-perubahan sikap ini. Dan tingkat nasional dari 3.000 orang, dari 3.000 SDM yang ada, alhamdulillah saya waktu itu juara gitu ya, karena pelakunya langsung. Jadi tahu ya, waktu itu bukan saya aja sih sebenarnya, karena waktu itu kan dibagi saya atas nama Jawa Tengah, ada saya, ada Babelni, terus atas provinsi-provinsi lain juga ada. Nah, kita di situ langsung dibuat grup, ada sekitar 7 grup, ada 5 atau 7 ya, saya lupa. Nah, kurang lebih itu. Lalu kita memilih grup yang terbaik di situ yang bisa memformulasikan bagaimana cara untuk menggraduasi KPM, ya. Nah, karena saya pelakunya langsung waktu itu melihat bagaimana perubahan-perubahan sikap itu, ya enak banget gitu. Jadi menceritakan awal sampai akhir, sampai proses pelaksanaan pemberdayaan itu bisa melihat langsung. Karena apa? Saya ada pelakunya, dan itu baru terjadi, sehingga akhirnya konsepnya saya tuangkan di dalam paparan saya pun ya berkaitan dengan bagaimana merubah mindset pertama kali yang harus dirubah, bukan KPM-nya tapi pendampingnya, ya teman-teman pendamping. Jadi di sini konsep awalnya ternyata kalau kita ingin mencoba memperkenalkan motivasi terhadap bagaimana pemberdayaan yang dilakukan oleh KPM, kitanya dulu yang harus termotivasi untuk menjadi seorang wirausaha. Prinsip sederhana untuk seorang wirausaha, ketika kita sudah bisa menabung dan bisa mengontrol keuangan kita dari gaji yang kita punya, maka saat itulah kita sudah menjadi seorang wirausaha. Ya, prinsip dasarnya itu. Nah, nanti dari kita sudah bisa menabung itu, kita sudah bisa mempos-poskan uang-uang kita, maka sisihkanlah sebagian untuk pemberdayaan masyarakat. Dan situlah uang-uang kita itulah yang kita manfaatkan untuk membuat suatu pelatihan atau untuk memodali KPM kita yang dianggap kita bisa, oh ini bisa bagus nih, KPM ini dia pintar masak tapi nggak bisa usaha, kita buka pintu-pintu usahanya seperti itu, sehingga artinya dia bisa maju seperti itu. 2013 ini event yang luar biasa ketika Bu Titing 2013 graduasi, lalu kita dipanggil ikutan Jambore dan saya mempertandingkannya, ya. Konsepnya Bu Titing ini saya pertandingan tingkat nasional. Alhamdulillah waktu itu sebagai ketua perlombaan itu Bu Dr. Utami, waktu itu kan bukan hal yang biasa, dan semua tim penilai itu adalah Korwil yang se-Indonesia gitu ngumpul. Korkap waktu itu ya, ada Korkap, ada juga ya perwakilan dari Jawa Tengah, dari provinsi-provinsi lain juga ada, yaitu yang mempresentasikan bagaimana konsep pemberdayaan yang bisa dilaksanakan di PKH. Nah, itu sejarah awalnya teman-teman. Jadi
Jateng Fest pertama itu kita bisa menggraduasi, pertama kali kita menampilkan 4 orang KPM. 4 orang KPM, yang dari Cilacap 2, terus ada yang saya 2 lagi, Boyolali, 1 lagi saya lupa. Nah, ini alhamdulillah dari situ akhirnya jadilah graduasi KPM sebagai standar keberhasilan PKH. Ya, tapi itu yang saya tahu ya. Mungkin ada di tempat-tempat lain sudah melakukan graduasi, tapi saya nggak ngerti gitu ya. Tapi ya konsep ini saya utarakan waktu di akhir 2015 masuk 2016 itu pertama kali ya ke Pak Hari Hikmat waktu itu. Sehingga akhirnya ya, diiyakan sama Pak Mustaqim waktu itu untuk jadi konsep keberhasilan PKH dengan cara menggraduasi KPM. Nah, akhirnya sekarang ramai kan bahwa keberhasilan untuk suatu program PKH saat ini adalah bagaimana pendamping bisa menggraduasi sebanyak-banyaknya KPM, dan standarnya sekarang sudah tinggi. Ya, sekarang tuh dalam 1 tahun harus 10% kita menggraduasi, dan itu nggak mudah teman-teman, itu nggak mudah. Jadi kita harus punya konsep, punya proses, dan mindset kita yang pertama kali harus berubah. Jadilah seorang wirausaha. Sampai situ dulu teman-teman. Ya, informasi awal tentang PKH dan juga mungkin inspirasi untuk teman-teman SDM yang lainnya, SDMPK yang lainnya, bagaimana sejarah graduasi pertama kali yang terjadi di Kabupaten Cilacap. Saya kira juga sangat fenomenal menurut saya secara pribadi, karena dari Cilacap inilah akhirnya, dan nanti ada foto-fotonya akan kita sampaikan bagaimana proses kita mengumumkan tentang konsep graduasi dari FGD itu, terus bagaimana akhirnya saya sebagai ketua kelompok waktu itu bisa menerima pertama kali penghargaan sebagai pelaku FGD yang paling aktif waktu itu ya, dan juga mempunyai konsep yang paling berhasil. Alhamdulillah waktu itu kan dapat uang pembinaan, dapat medali, dapat piala gitu ya, sebagai juara pertama tingkat nasional dalam FGD Jambore pertama kali 2013 pertama kali. Sombong amat. Itu sangat bersejarah banget lah untuk Kabupaten Cilacap gitu. Karena pertama kali digraduasi, tahu-tahu dengan cara seperti itu bisa menjadi nomor 1. Itu teman-teman, ini sebagai motivasi terhadap teman-teman, karena tantangan ke depan kita tidak mudah. Bagaimana kita menghidupkan PKH di Cilacap pada khususnya dan nasional pada umumnya. Dan sekarang dunia yang terbaik adalah lewat media sosial ya. Pengembangannya adalah dari media sosial. Maka nanti kedepannya kita akan menghidupkan media sosial ini sebagai ajang untuk edukasi terhadap masyarakat secara umum, atau edukasi atau sosialisasi ya terhadap masyarakat secara umum. Harapannya masyarakat umum jadi lebih mengerti bagaimana sih bisa masuk PKH, bagaimana sih bisa dapat bantuan PKH dan seterusnya, sehingga kita tidak berulang kali harus bercerita lagi bagaimana syarat-syarat PKH, dan nanti akan ada konten sendiri bagaimana kita untuk bisa masuk ke dalam program PKH ya, nanti akan kita buat konten sendiri. Dan juga konten-konten kedepannya adalah kita akan coba mengangkat testimoni para graduasi KPM yang berhasil. Ini karena bisa jadi testimoni ini adalah membuat inspirasi bagi KPM lain atau sebagai penyemangat KPM lain untuk ikut juga mau berhasil, mau maju. Dan juga sebagai tantangan untuk teman-teman para SDM ini, bagaimana termotivasi untuk bisa menemukanali, bahasa saya gitu ya, menemukanali pertama potensi dari KPM-nya dan kedua lingkungannya. Ini nggak mudah teman-teman, ini nggak mudah. Dan nanti kita akan juga coba belajar dengan daerah-daerah lain dalam hal ini. Demikian ya teman-teman, ini ada telepon yang masuk nih, kita angkat nanti. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKH.